Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Oke, Mantan Gubernur Jakarta yang juga ex-Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara menanggapi pujian Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang bilang Anies menarik juga untuk Pilkada Jakarta. Anies pun membalas pujian PDIP dengan ungkapan yang senada. Mbak Puan juga bilang menyatakan Menarik. ketertarikan kepada Anies. Iya, menarik. Jadi menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. menarik gitu jawabannya. PDIP juga menarik. Sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Awalnya, Puan menilai sosok Anies patut dipertimbangkan untuk diusung di Pilkada 2024. Menurut Puan, PDIP realistis soal peluang mengusung kadernya pada Pilkada Jakarta karena setiap daerah khususnya Jakarta memiliki dinamika politik yang berbeda. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Pujian Puan pada Anies juga diamini Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Bahkan Said mengakui fakta jika Anies Baswedan cukup kuat saat berlaga di Pilpres lalu. Fakta bahwa Anies kuat, kita lihat Pilpres kemarin di Jakarta. Kalau Mbak Puan menyampaikan itu Pak Anies menarik, pasti menarik. Pada saat yang sama ada RK menarik, pasti menarik. Dua-duanya menarik, tapi kita lihat nanti. Ini baru awal basi. Selain PDIP, Anies juga dipertimbangkan Partai Nasdem dan PKS untuk maju di Jakarta. Bahkan yang teranyar, Ketum PSI Kaisang Pangarep juga mengaku tertarik berduet dengan Anies di Pilgub Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saling puji antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan soal Pilkada Jakarta ini akan kami bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Hai Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Tifal, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini sudah mulai keluarkan kode saling tertarik satu sama lain. Apakah sudah dibilang ini sinyal positif atau Anda melihat masih ada abu-abunya nih? Ya saya kira ini adalah babak baru yang menandai hubungan antara PDIP dan PKS yang kita tahu kalau bicara tentang PDIP dan PKS ini kan dari dulu bagaikan dua kutub yang nyaris tidak bisa bertemu dengan satu sama yang lain. Bukan hanya pada level elit ya, tapi basis-basis grassroots pendukung Anies dan PDIP ini kan adalah dua kutub yang selama ini memang saling mengeras dan tidak bisa bertemu satu sama yang lainnya. Tapi misalnya per hari ini dan beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai mendengar betapa misalnya secara realistis dan tentu secara realitas politik PDIP dan kemudian Anies Baswedan sudah membangun komunikasi politik yang saya sebut ini adalah semacam chemistry halus sebenarnya untuk memulai satu pembicaraan soal bagaimana kemungkinan kerjasama di Jakarta. Karena apapun judulnya, saya kira partai-partai politik ini kan juga harus realistis melihat bagaimana siapa yang cukup kompetitif nama-namanya jika bertanding di Pilkada Jakarta. Inilah yang sepertinya membuat kenapa PDIP sekalipun itu mengakui bahwa Anies itu kuat, bahwa Anies itu memiliki basis loyalitas yang cukup solid di Jakarta, termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Sudah ada pujian halus seperti itu, tapi kok nggak langsung deklarasi? Apa yang Anda lihat yang membuat ini jadi tertahan gitu untuk deklarasi mendukung? Ya saya kira memang semua partai ini kan sedang menghitung betul apa kira-kira plus dan minusnya ketika memutuskan salah satu kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Karena setahu saya itu baru akhir Agustus pendaftaran. Politik kita secara umum Mas Tifal adalah politik tikungan akhir. Inilah yang saya kira minimal ini adalah sebagai bagian dari komunikasi politik antara PDIP dan PKS yang dulu dipersepsikan mungkin akan bertemu satu sama yang lain. Saya termasuk yang meyakini
Karena politik kita dewasa ini kan politik musim semi, di mana politik itu tak ada lagi sekat, tak ada ideologi, dan tak ada konflik-konflik politik yang berkelanjutan. Yang kita mempertemukan itu adalah soal kepentingan bersama. Kalau PDIP dan kemudian Anies serta pendukung-pendukung Anies yang lain itu setuju, ada titik temu satu sama yang lain, bukan tidak mungkin PDIP akan menyodorkan orang yang kemudian bisa berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu artinya apa? Ini semua sedang dihitung betul. Misalnya soal siapa kompetitornya kalau PDIP itu mengusung Anies. Kalau kompetitornya misalnya Kaisang, ya bagi PDIP memang harga mati. Kalau tidak maju sendiri memang harus berkoalisi dengan Anies untuk mengalahkan Kaisang. Karena kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, PDIP itu kan akan melawan semua anasir-anasir politik di pilkada yang ada kaitannya dengan terah politiknya Pak Jokowi. Oleh karena itu wajar kalau kemudian per hari ini, sekalipun PDIP itu memberikan sinyalmen ada pujian kepada Anies, tidak langsung buru-buru memberikan dukungan politik. Ini yang saya kira semacam beauty contest ya, soal bagaimana peluang untuk mengusung dan kerjasama dengan Anies dan PDIP di 2024 di Pilkada Jakarta. Tapi kode-kode dilempar ini saling tertarik itu bahkan dari Mbak Puan bilang, oh menarik juga, dari Mbak Said juga bilang menarik. Faktor apa yang bikin PDIP tiba-tiba lempar sinyal positif itu ke Anies menurut Anda? Saya kira faktor realitas politik ya, karena kalau kita melihat survei-survei, siapapun yang melakukan survei, Anies itu kan elektabilitasnya memang paling menjulang. Anies itu dianggap masih petahana, sekalipun sempat off, tak lagi jadi gubernur, tapi momentum Pilpres itu kan membuat betapa warga Jakarta itu tetap melihat Anies sebagai sosok yang sulit untuk digantikan dengan nama-nama yang lain. Sekalipun begitu banyak nama-nama pendatang ya, yang selalu dikaitkan dengan potensi majunya di Jakarta. Tapi Anies Baswedan per hari ini surveinya memang paling kuat dan paling signifikan. Jadi wajar kalau dalam konteks inilah kemudian politisi-politisi PDIP, kadang Said Abdullah, kemudian Puan Maharani, kemudian Basarah misalnya, menyebut Anies ini sebagai barang bagus, menarik gitu ya. Saya kira semua partai politik juga mengakui Anies ini adalah elektabilitasnya paling kuat di Jakarta. Tapi dalam konteks itu, partai ini sedang menghitung betul, tidak langsung buru-buru akan memberikan dukungan. Termasuk soal bagaimana ini akan turut menjelaskan hubungan misalnya dalam koalisional pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini yang saya kira memang menurut saya kenapa kemudian partai-partai politik itu menyebut Anies itu menarik. Dan saya kira partai di luar yang kemudian tertarik ke Anies mengakui sebenarnya Anies itu kuat. Tapi memang karena beda mazhab, beda kepentingan, Anies harus dikalahkan, maka mereka tidak mengakui. Oleh karena itu penantang-penantang Anies itu pastinya menyebutkan nama baik. Maka tak mengherankan kalau nama Ridwan Kamil itu dimunculkan di Jakarta. Bagi saya itu sebagai satu sinyalmen. Salah satu cara untuk menghadang dan melawan Anies, figur yang relatif kompetitif dan kuat adalah Ridwan Kamil, bukan nama-nama yang lainnya. Oke, kalau kemudian jadi nih PDIP mengusung Anies nanti di Pilgub Jakarta, masih mungkin nggak PKS untuk join gabung jadi koalisi bersama begitu? Karena kalau lihat dari catatan di DKI saja, itu kayaknya belum pernah ada tuh cerita PDIP gabung dengan PKS. Kalau melihat fakta politiknya, Mas, kalau kita iris satu persatu, wajah Anies itu kan sebenarnya wajah PKS. Dari dulu Anies itu diidentifikasi, tarikan napas, sikap politik, chemistry politiknya itu lebih dekat dengan PKS dibandingkan dengan yang lain. Jadi bagi saya, kemana Anies berlabuh, di mana Anies kemudian mencalonkan diri, disitulah kemudian PKS akan menentukan pilihan politiknya. Jadi kalaupun toh ada PKB misalnya, ada Nasdem, apalagi ada PDIP yang kemudian mengusung Anies Baswedan, bagi saya ini bukan barrier yang kemudian akan membuat PKS itu kabur atau tidak mendukung Anies. Dan justru ini akan disambut baik oleh PKS, semacam durian runtuh di mana ekspektasi mereka untuk mengusung Anies di Jakarta cukup kuat. Per hari tak ada nama lain selain Anies bagi PKS. Baik, Mas Adi Praitno, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Selamat sore Mas Tifal.